Saya sangat senang apabila kemudian teknologi TOS ini kemudian bisa hadir di Bogor. Kenapa? Karena pertama, kalau berbicara Sungai Ciliwung yang ada di Kota Bogor ini sepanjang 15 km, kiri kanan itu energinya dari sampah-sampah organik dan sampah anorganik yang mungkin bisa menjadi campuran briket nabati ini luar biasa. Tapi memang secara umum faktanya adalah di Bogor masih banyak sumber bahan energi untuk dibikin briket nabati TOS. Kalau misalnya di satu titik atau di satu sektor itu ada satu unit saja, itu akan membantu sekali sampah-sampah yang kemudian tiap hari dibakar. Indonesia sekarang kan maksudnya lagi bersemangat untuk energi terbarukan, dan ini adalah salah satu daripada kita mencoba untuk berinovasi tentang energi terbarukan. Nah, salah satunya itu, dan ini ketika terwujud benar-benar menjadi solusi dan bisa direplikasi ke semua titik yang ada dari hulu sampai hilir. Poin besarnya adalah mereka bisa menyelesaikan sampahnya di sumbernya, tidak perlu diangkut kembali, seperti itu. Gila nggak? Di sisi kiri kanan gua nih kali baru dari arah Cibulu sampai sekarang hampir Bojonggede itu kiri kanannya sampah semua, bro. Lo tahu nggak? Kali sepanjang yang sudah kami lewati saat ini kurang lebih sekitar hampir 3 km itu nggak ada yang bebas dari sampah. Semua isinya sampah. Kami sedang menyusuri kali baru dari Cibulu sampai ke sekitar Cirebon. Kemudian yang terjadi adalah perahu karet kami tertahan oleh sampah yang menutup aliran kali seperti ini. Sampahnya sangat banyak sekali. Tertutup semua sampah. Ini sampah di atas kali. Lingkungan kita harus kita rubah. Lingkungan kita harus kita perbaiki. Agar peradaban kita tetap bisa berlanjut. Manusia harus berlanjut. Tidak punah lagi. Teman-teman, jadi sampah ini sebenarnya yang kita bakar itu, andai saja ada alatnya, itu bisa diolah atau dibuat menjadi briket nabati. Briket nabati ini memang kemudian melalui beberapa proses. Mudah-mudahan nanti ada alatnya. Jadi alat ini tuh bisa mengolah sampah-sampah kering, daun, ranting, kemudian rumput, ya, sampah-sampah organik dicampur juga dengan sampah-sampah plastik itu menjadi briket nabati atau bahan bakar. Ya seperti batu bara gitu, tapi bentuknya itu kecil-kecil seperti filter rokok itu. Jadi kalau energi ini itu bisa dimanfaatkan untuk skala kecil, skala menengah, dan skala besar. Ya kalau berbicara Sungai Ciliwung hari ini yang ada di Kota Bogor, secara umum lebih baik dibandingkan dengan Ciliwung pada tahun 2017 pada saat saya dan teman-teman kali pertama katakanlah banyak melakukan aktivitas di sini. Dulu di sekitar delta ini sampahnya luar biasa, terutama memang ketika sungainya sedikit meluap. Hari ini karena sejak 2 tahun terakhir kemudian sudah ada tim patroli sungai atau di bawah Satgas Naturalisasi Ciliwung. Kemudian karena dilakukan penataan, dilakukan pembersihan, juga dilakukan edukasi oleh teman-teman Satgas dari sektor 1 sampai sektor 6, itu secara umum di Kota Bogor lebih baik. Tapi memang menjadi PR besar adalah bagaimana
sungai yang kemudian terkoneksi dengan hulu, kemudian juga ke arah hilir, itu belum melakukan hal yang sama dengan Kota Bogor. Yang saya bayangkan, kalau saja hulunya di Kabupaten Bogor melakukan hal yang sama, ada tim yang bertugas secara harian, melakukan penataan, melakukan edukasi, melakukan pembersihan, saya yakin kok, sedikit-sedikit kondisi sungainya akan lebih bermartabat. Kalau ciri potensi, ini adalah kekayaan yang terpendam. Di sana berarti kalau berbicara industri kreatif, ada spot-spot yang baik, spot-spot yang harusnya bisa menjadi tempat publik yang siapapun bisa hadir untuk menikmati itu. Tapi memang perlu kerja keras bersama-sama, bagaimana tempat-tempat yang tersembunyi ini kemudian muncul ke permukaan dan menjadi kebaikan. Kemudian di sana juga ada energi yang tersimpan. Mungkin teman-teman yang mendalami betul tentang energi mikrohidro, mungkin juga bisa melakukan riset. Bagaimana tenaga air, energi dari air ini kemudian bisa diupayakan menjadi energi yang kemudian bermanfaat bagi daerah sekitar tempat itu berada. Kemudian berbicara dari aliran sungai, sepanjang kiri dan kanan ini masih banyak vegetasi, ada bambu, ada pohon tanaman keras. Ya secara alamiah pohon-pohon ini kemudian daunnya mengering, kemudian daunnya berguguran, kemudian ada di pinggir das, bahkan juga ada yang di sungai. Kalau kemudian vegetasi atau daerah aliran sungai ini kemudian juga ditata, rumput-rumput yang kering atau daun-daun yang kering itu kemudian dikumpulkan, bisa menjadi bahan atau energi alternatif menurut saya. Berbicara di daerah sekitar sini saja, dalam seminggu terakhir saja, mungkin sampah yang kami kumpulkan dari babat rumput, kemudian dari guguran daun bambu, kemudian ada dari daun kepong, itu juga lumayan banyak. Itu akhirnya ya kami kumpulkan, kami keringkan, kemudian kami bakar. Ya energi masuk sama dengan energi keluar. Energi yang masuk dari alam terbuka ke sekitar kita itu kemudian kami luruhkan kembali dengan cara dibakar. Kalau kemudian harus dibuang ke TPA, sayang juga energi yang kemudian harus ngirim ke TPA. Ya memang kalau berbicara polusi menimbulkan polusi, tapi mudah-mudahan polusinya tidak beracun seperti sampah plastik yang kemudian kita bakar. Sebenarnya kalau di hakikat sendiri utamanya ke community capacity building. Jadi gimana caranya, bukan cuma gimana caranya kita mengutin sampah, nggak seperti itu sih, lebih ke ini loh masyarakatnya kita pikirin yang tadinya jadi penambang gitu, penambang tradisional, kok kita rubah yuk jadi apa, balikin lagi ke hakikatnya. Sungai itu buat apa gitu, sungai itu buat bukan sungai yang butuh orang, tapi orang yang butuh sungai. Kalau sampahnya selama ini pada akhirnya kita manfaatkan, kita balikin lagi, kayak kalau misalnya ada limbah-limbah plastik, kita balikin lagi ke kerajinannya. Terus kalau misalnya sampah-sampah dedaunan kebanyakan, kita teman-teman kan berkebun juga. Sampah organiknya kita kumpulin, kita olah, gimana caranya itu bisa jadi media tanam sama buat pupuk juga. Bahkan kemarin teman-teman ada yang datang, ini plastik kan dari fosil,
ini bisa jadi energi lagi nih. Wah boleh tuh, boleh nggak nanti kita store ke kalian plastiknya? Ternyata bisa jadi bahan bakar lagi, dibalikin lagi kayak gitu. Wah udah keren nih, berarti kan tinggal sinerginya aja gimana gitu. Terus ngomongin sampah, mau sampai kapan juga nggak selesai kalau misalnya kita nggak ngerubah pola masyarakatnya. Kalau misalnya sungainya rusak, ekosistem kamu rusak. Berubah semuanya. Sungai itu buat kebutuhan hidup lo, buat kehidupan semua orang gitu. Jangan disampahin. Saya sepakat sih. Jadi pada akhirnya mereka bisa mengelola sampah yang tadinya bingung mau diarahkan kemana gitu. Udah gitu berarti kan bisa sinergi sama warga yang ngumpulin sampah. Bisa sinergi sama teman-teman yang tiap hari, ini sampah harus dibuang kemana, harus diapakan. Kan selama ini euforia untuk mengutin sampah itu kuat. Tapi setelah dikumpulin sampahnya bingung mau dibuang kemana. Setelah ada teman-teman dari TOS dan segala macam gitu, tempat olah sampah, oh ini bakal bersinergi semuanya nih. Karena hulu ke hilirnya sudah ada sebenarnya. Gerakan Ciliwung Bersih ini sebenarnya diinisiasi atas dasar kepedulian kepada lingkungan, terutama pada Sungai Ciliwung. Nah, ini merupakan inisiasi dari multi stakeholder, dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PUPR, terus Pemprov ya. Dari dunia usaha, dunia pendidikan, dan lain sebagainya, itu artinya bersama-sama untuk mewujudkan gerakan untuk kepedulian kita kepada Sungai Ciliwung khususnya. Bang Jom, Gimana? Udah dapat? udah nih dokumentasinya sampah-sampah sungai yang maksudnya kita akan olah untuk bisa jadi pelet gitu. Jadi kan minimal bisa mengatasi sampah sungai ini. Iya, ini kan di payamisasi juga udah habis nih sampah. Ya minimal dari hasil foto ini nanti spot-spot mana aja yang sampah ini yang akan kita angkat, kita jadikan pelet. Oke. Jadi biar gerak cepat juga ya, biar cepat sampahnya di sungai. Terus gerakan Ciliwung sendiri itu sebagai fasilitator untuk bersama-sama ya, untuk dari mulai mengedukasi masyarakat untuk bagaimana jangan membuang sampah di sungai, terus juga action langsung bagaimana sih caranya agar Sungai Ciliwung itu menjadi lebih baik dan lebih bersih. Pak, seperti biasa kan ya 4 kubik ya? Iya Pak, 4 kubik. Ya, ada sampah apa aja ini? Sampah organik ya, semacam kayak rumput-rumput gitu. Dan non-organiknya nggak seberapa sih. Persoalan di hilir sebenarnya kita tidak mau ya menyalahkan ini adalah sampah kiriman dari Bogor ya. Terus ini yang akhirnya yang akan mendapat dampaknya adalah yang di hilir, yang di Jakarta, yaitu di segmen 5 dan segmen 6. Kita tidak perlu lagi membicarakan itu, tapi yang perlu kita bicarakan adalah bagaimana mengedukasi masyarakat untuk tidak buang sampah di sungai. Kami di Gerakan Ciliwung Bersih mempunyai program untuk solusinya adalah TOS. TOS itu singkatan dari Tempat Olahan Sampah Sungai, Gerakan Ciliwung Bersih. Nah, di sini kita akan memproses sampah-sampah sungai dari sungai langsung kita ambil, terus kemudian kita ada proses namanya proses payamisasi. Setelah diproses payamisasi itu akan dicacah, dan ketika sudah dicacah itu akan dijadikan proses pelet atau pembuatan briket. Seperti itu. Artinya TOS ini itu adalah merupakan salah satu daripada solusi. Semoga nanti ada solusi-solusi lain yang bisa terwujud kembali, tapi minimal kami sudah mempunyai solusi ini yang nantinya bisa mengatasi masalah bagaimana sih sampah ini harus diselesaikan. Nah,
kalau bisa diselesaikan di tempatnya, kenapa kita harus menyelesaikan di tempat lain? Ini lagi proses pencacahan ya, lagi proses pencacahan sampah yang sudah di peyamisasi. Nah, nanti hasil dari pencacahan ini akan menjadi sebuah serbuk ya, serbuk-serbuk seperti ini. Nah, serbuk-serbuk yang inilah yang nantinya akan kita cetak ya, akan kita cetak menjadi sebuah pelet. Nah, ini mesin peletnya. Jadi setelah serbuk itu jadi, inilah hasil peletnya. Nah, seperti itu. Pelet dari TOS Gerakan Ciliwung Bersih itu sudah bisa dimanfaatkan untuk keperluan PLTU ya. Jadi produksi kemarin 2 ton kita sudah kirim ke PLN Bangka Belitung. Itu sama keperluannya untuk pembangkit listrik. Jadi untuk percampuran batu bara dengan istilahnya ini bisa dikatakan batu bara nabati. Ya, karena dengan organik dan lain sebagainya. Jadi ya walaupun hanya berapa persen presentasinya, tapi ini sudah sangat membantu karena kedepannya kita sudah semua tahu bahwa batu bara itu semakin lama diambil itu akan habis. Tapi yang model seperti ini ya katakanlah biomasa ya, itu kita akan terus-menerus ada. Sampah itu tidak akan ada habisnya. Ini gasnya mana? Ini samping. Jangan deket. Kalau di sini sendiri dalam 1 hari itu kurang lebih bisa menghasilkan 120 kilo per hari menghasilkan pelet. Jadi kalau dalam 1 bulan kurang lebih bisa menghasilkan pelet 3 ton. Dari presentasi sampahnya kurang lebih 30 ton. Kalau untuk skala besar biasanya untuk kebutuhan PLTU ya, tapi kalau untuk skala kecil kami juga ada kompor. Kompornya itu namanya kompor biomasa. Nah, jadi kita bisa menggunakan peletnya itu sebagai bahan baku proses memasak kompor. Ibu, ini sudah benar. Jadi sampahnya udah diwadahin. Ini sampah keringnya sudah benar. Ini udah benar. Nah, paling sampah-sampah basahnya kayak. Ya, udah baik. Ibu, terima kasih ya semuanya. Jaga lingkungannya supaya bersih dan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Aku terakhir kemarin sama TOS ini juga akan membantu masyarakat yang kemudian mengelola untuk mendapatkan income. Karena berbicara lingkungan, kalau kemudian kita abaikan dari sisi ekonomi, ini nanti tidak bisa berkelanjutan. Bagaimana kalau TOS bisa hadir, ada kelompok masyarakat yang mengerjakan, ada masyarakat yang menikmati, kemudian lingkungannya terjaga, artinya akhirnya ada kesesuaian antara lingkungan dan pendapatan atau ekonomi masyarakat. Persoalan apa Kang yang dihadapi ketika melihat seperti ini, Kang? Ya, ini adalah salah satu tempat di mana ada salah satu warga yang kemudian berinisiatif narik sampah dari pemukiman padat di Kampung Tunggelis, Kelurahan Kedung Halang, Bogor Utara. Salah satu masalah yang kemudian juga rumit adalah ketika pemukiman padat belum ada tata kelola sampah, kemudian jadinya seperti ini. Tapi harusnya pada saat kemudian warganya tahu persoalan, kemudian mereka berusaha untuk mencari solusi, harusnya ini ketemu di sini. Tapi perlahan-lahan lah. Karena ini sampah terbuang di sungai ya? Ya, sebagian. Memang waktu itu bahkan juga lebih parah. Tapi memang lagi-lagi ini adalah persoalan yang memang ini termasuk agak lama di sini. Kang,
Pokoknya ulah micen runtah kacainya. Harusnya bisa menjawab, tapi ini memang tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Pada saat kemudian berbicara sampah sungai, ini kemudian sampah ini kemudian diidentifikasi. Sampah itu dari mana? Sampah itu pasti dari darat. Dari darat dari mana? Artinya itu dari kita, dari manusia. Kalau kemudian secara kebiasaan masing-masing orang, setiap manusia bertanggung jawab, kemudian saling mengingatkan, saling gawangin untuk supaya sampahnya tidak masuk ke sungai, itu saya yakin kok bisa. Tapi memang ini tidak bisa dilakukan orang per orang. Ini harus dilakukan banyak orang, harus dilakukan pengawasan, harus dilakukan edukasi ini terus-menerus, nggak boleh berhenti. Harusnya kita tidak lelah untuk saling mengingatkan. Itu muka aja langsung. Ketika ngomongin teknologi, yang dipersiapkan manusianya dulu. Ada masalah apapun, kita nggak bisa nyalain hulu atau hilir. Tapi problemnya, kita balikin lagi ke manusianya. Manusianya dipersiapkan dulu. Makanya kita lebih ke bikin programnya untuk pendekatan ke masyarakatnya, penyadaran ke masyarakatnya. Ketika pun nanti ada teknologi yang datang, mereka sudah siap. Saya tidak punya sumber daya apa-apa, tapi ya mudah-mudahan nanti ada energi dari alam semesta yang kemudian hadir di sini, alat itu bisa hadir di sini. Ya paling tidak kita melewati satu langkah terhadap perjuangan yang selama ini saya dan kawan-kawan lakukan. Bahwa ini loh salah satu solusi. Dengan salah satu program ini, kita sudah setidaknya berkontribusi untuk mengajak masyarakat, ini loh ada solusinya. Nah, terus tinggal bagaimana kita bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan sampah sungai khususnya ya, dengan solusi ini.